Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, aku hari ini sudah ada di bandara lagi. Jadi abang hari ini sekitar jam 4 subuh kita udah ada di bandara. Pakai kacamata dulu biar kelihatan. Wih. Abang sini cuma mau ngelanjutin obrolan kemarin yang kita mau spill itu. Ternyata guys, jadi abang mau cerita sedikit tentang seorang ini. Jadi melunasi ke kalian juga ya. Jadi ada seorang yang seorang anak kantor swaka yang berkhianat pada intinya berkhianat. Dia melakukan pencurian 3 unit kamera di kantor. Waktu itu setelah dia diberhentikan, dia bikin ulah. Pertama dia bikin ulah adalah dia mencuri channel YouTube-nya Bang Semon. Oke, dapat. Abang tak diamin. Kedua, abang dapat informasi juga channel YouTube-nya Bang Heru mau diambil juga. Tapi alhamdulillah waktu itu nggak dapat karena waktu itu posisinya dapat pemberitahuan di handphone. Jadi langsung diganti password sama Bang Heru. Karena kenapa dia tahu passwordnya? Karena waktu itu ya beberapa akun yang di luar Swaka itu dia yang ngerjain editannya itu istilahnya. Salah satunya kayak punya Bang Heru, punya Bang Temon itu yang khusus pribadi ya. Nah oke. Setelah itu dapat kejadian juga di kantor. Abang dapat info kalau di kantor itu terjadi pencurian 3 unit kamera, 1 unit gimbal dan 2 unit gimbal, ya, 1 unit gimbal dan 2 lensa. Oke. Waktu itu abang telat dikabarin karena anak-anak kantor mungkin agak sedikit bingung mau ngasih tahu gimana segala macam, dan juga abang ya alasannya karena abang lagi di luar kota takut ganggu konsentrasi kerjaan dan segala macam. Ya lah, oke lah, bisa abang terima. Tapi di sini mungkin orang dia mikirnya kita nggak ada pergerakan guys. Tapi ketika abang dikasih tahu informasi itu, abang tuh udah feeling. Nggak tahu feeling abang ngerasa kayak dia deh pelakunya, kayak dia deh. Waktu itu feeling abang ternyata menuju ke arah dia, nggak tahu ya, feeling aja gitu. Sampai akhirnya ya udah, laporan udah dibikin sama anak-anak kantor, udah bikin di Polsek Ngaglik Sleman. Waktu itu dibikin laporan dibikin di Polsek Ngaglik Sleman, proses. Jadi abang tuh orangnya, ya abang juga sempat waktu itu telepon ke abang juga, ada abang-abangan abang lah misalnya. Abang minta bantu buat di push supaya biar dipercepat gitu ya. Jadi mungkin si anak ini abang kasih tahu dulu namanya. Dia ini namanya Lutung, panggilannya Lutung. Dia kerja di kantor Swaka dulu. Kita nampung dia tuh lama. Tapi abang nggak habis pikir aja, abang tuh kayak nolongin anjing dijepit. Istilahnya kayak anjing dijepit tuh, jepitannya udah kita lepasin, kita juga yang gigitnya. Ini kan orang-orang kurang ajar kayak gini. Tapi ya dilihatnya abang ini santuy lah, nggak mungkin kayak nggak ada pergerakan. Mungkin ya aku mikir aja. Tapi abang diam-diam ya kita bergerak lah. Mending diam-diam kita bergerak daripada kita keluar tapi nggak ada pergerakan. Sampai akhirnya abang minta tolong urusin ini. Abang juga dipush sama Bang Jalil kan buat kejar kan. Jangan sampai harus dapat nih pelakunya nih gitu loh. Karena seakan-akan ya kita tuh kayak dejek gitu kesannya. Kok yo iso sih. Nah, tapi waktu itu guys, ini modusnya dia menggunakan Grab untuk mengambil barang kita, dan dia tahu semua akses. Jadi ini kita tuh sudah menebak ini orang dalam gitu loh. Ini orang dalam pelakunya. Jadi waktu itu anak-anak kantor juga sempat disidang sama Bang Jalil. Nah, untuk urusan kayak gini abang nggak terlalu mau ikut campur, karena abang nggak mau terlalu banyak pusing mikirin ya kayak gitu. Abang cuma bisa ya udahlah, ikhlas lah,
mudah-mudahan nanti ada penggantian lebih besar dari itu, diganti berkali-kali lipat dari Allah. Abang berharapnya seperti itu aja waktu itu. Sampai kita tuh untuk bikin syuting, saya bikin video segala macam, kita ya pinjam kamera Bang Heru. Karena kita masih menunggu dulu kan, menunggu gitu loh. Adalah akhirnya dapat info lah beberapa waktu lalu, Abang dapat info sebelum Abang mau berangkat keluar kota, kita dapat info kalau pelakunya dapat. Abang diinfoin sama Mas Erigo. Mas Ri, ini pelakunya udah dapat. Bener Mas, ternyata feelingnya si Lutung yang ngambil. Waduh. Abang langsung, oh ya udah. Jadi abang langsung samperin waktu itu ke Polsek Ngaglik Sleman buat ketemu si pelaku ini, si TSK ini. Abang bertanya-tanya sama Pak Udin, namanya Pak Udin itu anggota yang menjemput rombongan dari Polsek Sleman. Ini tuntutannya berapa tahun? Kalau tuntutan sekitar 4 tahun. Tapi hasil dari keputusan hakim belum tentu seperti itu. Biasanya seperti itu. Oh ya udah. Yang penting ini abang bilang ini diproses aja Pak. Karena ini anak udah kelewatan abang bilang. Kalau dia orang di luar kita tuh rasanya oke lah gitu. Tapi ini orang dalam sendiri guys. Yang bikin abang sebel itu dia ini orang dalam. Kok berani gitu? Udah dikasih kerjaan dan segala macamnya. Tapi alasan dia tahu nggak apa? Dia sakit hati gitu. Sakit hatinya karena apa? Karena diberhentikan secara sepihak. Sedangkan yang memberhentikan dia adalah bukan abang, tapi Mas Nunu. Karena kan kantor kan udah diurusin kan, maksudnya abang nggak terlalu ini lagi lah tentang perihal kantor. Abang cuma dapat info-info aja lah terbaru. Cuman dia itu katanya aku mau ketemu abang susah banget, nggak dapat akses buat ketemu abang gitu. Ya akhirnya dia bertekad untuk mengambil kamera itu. Tapi itu bukan alasan yang logis lah. Tapi dia juga memberikan aku lagi butuh uang bang katanya. Oke, itu bilang kayak gitu. Ya bang, nggak habis pikir aja ini anak ini berulahnya luar biasa. Karena dia tuh seorang yang seakan-akan orang dekat abang, yang tahu cerita tentang seluk-beluk abang istilahnya. Tapi padahal orang ini bukan siapa-siapa gitu loh mas. Ya abang tuh nggak terlalu dekat juga sama ini anak gitu loh. Nggak terlalu banyak cerita, ngobrol juga jarang istilahnya. Cuma sekedar ketemu di kantor ya say hello lah istilahnya kan. Ya bang lihatnya dia ini kalau di kantor ya lurus-lurus aja gitu loh. Tapi ternyata orangnya licik. Ya pokoknya buat teman-teman abang bukan mau apa-apa, ini sedikit cerita aja supaya kedepannya mungkin kalian yang sudah kenal sama dia kan, karena dia kan anak kantor kita juga, supaya kalian jangan sampai menjadi korban selanjutnya lah. Jangan sampai menjadi korban selanjutnya untuk perihal-perihal yang berkaitan dengan dia, yang katanya dia juga membuka open rekening apa ketika lagi live. Nah itu jangan sampai kalian terhasut akan hal-hal kayak gitulah. Nanti kalian transfer gitu kan, jangan sampai. Oke guys, abang nggak bisa cerita terlalu lama karena ya itu doang yang bisa abang ceritain. Semoga yang nonton video ini abang doain selalu berikan kesehatan dan juga kebahagiaan di akhirat serta panjang umur dan hidup tenang. Ikutin terus pertualangan Suaka. Aku si Bolang Suaka. Dadah.